Kebaikan seorang TKI asal Jawa Timur yang menolong majikannya perempuan janda Rusia saat tenggelam di dalam kolam renang yang hampir merenggut nyawanya. Ketika sebuah peristiwa yang akan merubah hidup selamanya. Tak ada yang bisa menebak bagaimana hidup bisa berubah hanya dalam satu sore. Langit Moskow terbuka lebar, seolah membiarkan sinar matahari mengintip ke setiap sudut kota. Di tengah musim panas yang hangat itu, halaman belakang villa milik Valeria Ivanovna terlihat seperti lukisan. Taman bunga terawat sempurna, bangku marmer putih berdiri manis di bawah naungan pohon ek tua, dan kolam renang bening membentang bagai cermin langit. Valeria, janda konglomerat yang selama ini dikenal tertutup dan nyaris tak tersentuh, memilih berenang sendiri siang itu, seperti biasanya. Tak ada asisten pribadi, tak ada pengawal, hanya dirinya dan Sunyi yang sudah akrab. Ia menyelam pelan, menikmati kesunyian air, tapi hari itu berbeda. Tubuhnya tak sekuat biasanya, ia kelelahan. Tak tidur semalam karena mimpi buruk tentang mendiang suaminya. Lelah yang menumpuk itu mendadak menjeratnya dari dalam. Saat tubuhnya mulai tenggelam perlahan, tak seorang pun menyadari. Tak ada jeritan, tak ada permintaan tolong, hanya permukaan air yang bergoyang pelan. Lalu hening. Di sisi lain halaman, Raffi Nugroho, pemuda 21 tahun asal Tulungagung, sedang menyiram tanaman lavender dekat pagar. Topi lebar menutupi wajahnya yang mulai gosong karena matahari Rusia, yang entah kenapa terasa lebih menyengat dari sawah tempat ia dulu bekerja. Musik Jawa mengalun lirih dari ponselnya yang tergantung di kantong apron lusuh. "Kangen ibu," gumamnya dalam hati ketika matanya tanpa sengaja menoleh ke arah kolam. Ia berhenti, langkahnya mundur sedikit. "Loh, itu kok Bu Valeria." Tubuh majikannya tampak mengambang, tapi tidak bergerak. Jantung Raffi mencelat. Ia menjatuhkan selang dan berlari, menerobos pagar pembatas taman. Kakinya terpeleset tapi tak peduli. Bu Valeria," teriaknya keras, tak ada jawaban. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam air, masih dengan sepatu dan baju kerjanya. Suhu air menggigit tubuhnya, tapi ketakutan jauh lebih menggetarkan. Raffi menyelam, berjuang melawan bobot gaun renang Valeria, dan tubuhnya yang berat dalam kondisi tak sadar. Ia menarik wanita itu ke permukaan, mendorong tubuhnya ke pinggir kolam dengan sisa tenaga yang ia punya. Setibanya di tepi kolam, Raffi mendudukan tubuh Valeria di ubin marmer, lalu berlutut di sampingnya. Nafasnya terengah, tangannya gemetar, keringat bercampur air menetes dari wajahnya. Ia belum pernah melakukan CPR sebelumnya, tapi ia ingat video YouTube yang pernah ia tonton saat pelatihan kerja di Surabaya. Tekan dada 15 kali, lalu napas buatan. Gumamnya panik. Ia menekankan kedua tangannya ke dada Valeria. 1, 2, 3. "Tolong jangan mati, Bu. Saya nggak bisa jelasin ini ke polisi Rusia." Gumamnya di tengah tekanan yang nyaris putus asa. Lalu, dengan gugup, ia menutup hidung wanita itu, meniupkan udara ke dalam mulutnya 2 kali. Matanya terpejam, berdoa dalam diam. Setelah 3 kali siklus tekanan dan tiupan, tubuh Valeria mendadak tersentak. Ia terbatuk keras, menyemburkan air dari mulut dan hidungnya. Raffi mundur sedikit, matanya terbelalak. "Ya Allah, hidup lagi," katanya pelan, penuh syukur. Valeria membuka matanya perlahan, napasnya pendek-pendek. Matanya bertemu mata Raffi, dan yang pertama ia ucapkan hanyalah, "Kamu, selamatkan aku." Sejak kejadian itu, sesuatu dalam diri Valeria berubah. Wajahnya yang biasanya keras, kini terlihat lebih manusiawi. Tatapannya yang dulu dingin, mulai hangat. Ia menyuruh kepala rumah tangga mengundang Raffi, sarapan di teras belakang keesokan harinya. Raffi datang dengan baju terbaik yang ia punya.
kemeja biru, pudar, dan celana kain hitam yang sedikit kebesaran. Ia duduk kikuk di ujung meja panjang, tapi Valeria malah tersenyum. "Duduk sini Raffi, lebih dekat, aku nggak gigit," katanya dalam bahasa Inggris kaku bercampur logat Rusia. Raffi tersipu, mengangguk. "Saya senang ibu baik-baik saja." Valeria menatapnya lama. "Tanpa kamu, aku sudah jadi berita obituari." Raffi hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Ia bahkan belum bisa percaya bahwa sekarang ia duduk makan croissant bersama majikannya, bukan lagi menyapu daun-daun. Hubungan mereka perlahan berubah. Tak ada lagi jarak kaku seperti dulu. Valeria mulai sering menyapa Raffi saat ia lewat taman. Kadang memanggilnya untuk mencicipi teh herbal barunya. Kadang memintanya duduk menemani di gazebo saat sore datang. "Kamu sudah berapa lama kerja di sini, Raffi?" tanyanya suatu sore. 2 tahun, Bu, jawab Raffi pelan. "Saya kirim uang buat ibu di kampung. Kalau ada lebih, saya tabung buat bangun rumah." Valeria mengangguk pelan. "Kamu tahu? Dari semua orang yang kerja di villa ini, cuma kamu yang pernah menyelamatkan nyawaku. Bahkan supirku yang sudah 10 tahun kerja, cuma bisa ngebut di tikungan," katanya sambil tertawa pelan. Raffi ikut tertawa, walau masih malu-malu. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan rasa cinta seperti di film mungkin, tapi rasa dihargai, diperhatikan. Dilihat bukan hanya sebagai tenaga kerja, tapi sebagai manusia. Hubungan antara Raffi dan Valeria tumbuh seperti taman bunga musim semi, perlahan tapi terasa hidup. Awalnya hanya obrolan santai saat sarapan, lalu berubah jadi rutinitas berjalan sore mengelilingi taman sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Valeria mulai membuka dirinya, sesuatu yang bahkan tak pernah ia lakukan pada staf lamanya. Ia menceritakan tentang tempat-tempat yang ia kunjungi saat muda, tentang lukisan-lukisan yang ia koleksi, bahkan tentang anjing peliharaan yang pernah ia miliki bersama almarhum suaminya. Suatu sore, di bawah rindangnya pohon birch, ia menatap Raffi yang sedang membersihkan bangku taman. "Kamu tahu, kalau kamu bukan orang Indonesia, mungkin aku sudah jatuh cinta padamu." Raffi tercekat. Wajahnya memerah, tangannya refleks menyeka keringat yang sebenarnya tak ada. Ia tertawa gugup. "Saya? Nggak mungkin, Bu. Saya ini cuma tukang kebun." Valeria tersenyum samar, lalu menyesap tehnya. "Justru itu, orang yang sederhana dan tak pernah pura-pura. Aku suka itu." Dan sejak kalimat itu, dunia mereka berdua tak lagi sama. Hari-hari berikutnya dipenuhi percakapan yang lebih dalam. Suatu malam, ketika listrik villa sempat padam karena badai petir, Valeria mengajak Raffi duduk bersamanya di ruang tamu. Lilin-lilin menyala di meja, dan bayangan api menari di dinding-dinding mahal. Di sana, untuk pertama kalinya, Valeria menceritakan tentang luka hatinya, tentang suaminya, Dmitri Ivanov, yang meninggal dalam kecelakaan helikopter saat ekspansi tambang gas di Siberia. "Dia pria baik, tapi terlalu sibuk menaklukkan dunia," ucapnya lirih. Raffi hanya mendengarkan, menunduk dalam diam. Sejak dia pergi, rumah ini terasa seperti museum. Sepi, dingin. Setiap lorong mengingatkanku pada sesuatu yang hilang. Suara Valeria nyaris pecah. Raffi memandangnya, dan dengan hati-hati ia berkata, "Saya juga sering merasa sendiri, Bu, di negeri orang, jauh dari keluarga. Tapi, saya bersyukur masih bisa dengerin cerita Ibu. Rasanya seperti rumah, walau sebentar." Kalimat sederhana itu membuat Valeria diam cukup lama. Lalu ia bergumam pelan, "Terima kasih, Raffi." Pelan-pelan, dinding-dinding yang selama ini mengelilingi hati Valeria mulai runtuh. Ia memindahkan kamar Raffi dari pavilion belakang ke kamar kecil di lantai atas, tak jauh dari ruang baca pribadinya. Alasan resminya adalah agar Raffi bisa lebih mudah dipanggil jika dibutuhkan.
Tapi seluruh villa tahu, itu bukan soal efisiensi. Sejak saat itu, Raffi mulai menemani Valeria menyiapkan makan malam, duduk bersamanya di perpustakaan, bahkan mendengarkan musik klasik di malam minggu. Ia mulai mengenal selera Valeria yang rumit, kopi harus medium roast, lavender harus dipotong pagi hari, dan ia benci warna ungu walau sering memakainya. "Kamu tahu kenapa aku suka kamu, Raffi?" tanya Valeria suatu malam saat mereka sama-sama mendengarkan Chopin. Raffi menggeleng. "Karena kamu hadir, kamu di sini, kamu dengar aku. Dunia bisa sangat ramai, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar ada untukku." Raffi tak menjawab, tapi malam itu ia tak bisa tidur. Kata-kata Valeria mengendap dalam benaknya, seperti teh yang semakin kuat dalam diam. Namun kebersamaan mereka tak luput dari perhatian. Bisik-bisik mulai terdengar dari staf villa lainnya. Koki mulai bertanya-tanya, pelayan wanita mengangguk-angguk sambil bisik-bisik, dan bahkan supir pribadi sempat menyindir. "Wah, sekarang Mas Raffi bukan tukang kebun lagi, tapi pangeran taman." Raffi hanya tertawa canggung, pura-pura tak dengar. Tapi jauh di dalam, ia mulai gelisah. Ia tahu tempatnya. Ia hanya seorang TKI, tak punya gelar, tak punya status, dan bahkan bahasa Rusianya masih berantakan. Suatu malam ia memberanikan diri bicara. "Bu, saya takut bikin malu ibu." Orang-orang mulai ngomong macam-macam. Valeria menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Biarkan saja mereka bicara, Raffi. Orang hanya tahu dari luar. Mereka tak tahu, kamu yang menarikku dari kematian. Hidupku bukan milik mereka." Raffi mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti pelukan yang tak tampak. Ia sadar, bagi Valeria, ia bukan sekadar penyelamat. Ia adalah kehadiran yang mengisi ruang kosong, yang tak pernah bisa diisi kekayaan. Malam itu, salju pertama turun perlahan, seperti kapas yang berjatuhan dari langit. Raffi berdiri di balkon lantai 2, memandang halaman yang kini mulai memutih. Suara langkah Valeria terdengar di belakangnya. "Pertama kalinya kamu lihat salju?" tanyanya lembut. Raffi tersenyum kecil. "Iya, Bu, saya kira bakal senang, tapi rasanya malah dingin dan sepi." Valeria tertawa pelan, lalu menyerahkan map biru ke tangan Raffi. "Buka." Ini hadiah Raffi membuka map itu pelan. Di dalamnya ada berkas rancangan yayasan amal bernama Nafas Kedua. Fokusnya melindungi dan mendampingi pekerja migran dari Asia Tenggara. "Aku ingin kamu yang jalankan. Ini milik kita berdua, karena kamu adalah nafasku yang kedua." Raffi tak mampu berkata-kata. Tangannya gemetar memegang map itu. Ia menatap Valeria, lalu berkata lirih, "Bu, saya cuma anak petani. Saya bahkan belum lulus SMA." Valeria tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan justru itu alasan aku percaya padamu, Raffi. Karena kamu tahu rasanya jadi yang tak terlihat." Sejak malam itu, hidup Raffi seperti berubah arah. Dari seorang tukang kebun pendiam, ia kini terlibat dalam berbagai pertemuan penting. Valeria memperkenalkannya pada pengacara, konsultan, dan beberapa rekan yayasan yang awalnya heran melihat seorang pemuda berlogat Jawa duduk sejajar di meja bundar mereka. Tapi Valeria selalu berkata dengan nada tenang namun tegas, "Dia bukan hanya karyawan, dia partner saya." Raffi sendiri sempat ingin mundur. Ia merasa asing di dunia itu, dunia jas mahal, presentasi PowerPoint, dan diskusi berbahasa Inggris formal. "Bu, saya nggak ngerti bahasa hukum. Saya ini cuma bisa nyangkul," katanya suatu sore saat mereka duduk di ruang baca. Valeria menatapnya dengan lembut, lalu berkata, "Kamu punya hati. Kamu tahu rasanya jadi yang tertindas. Itu lebih penting dari semua gelar." Kalimat itu seperti pelindung yang membungkus tubuhnya saat ia melangkah masuk ke dunia baru itu. Dan dari sana, langkahnya mulai mantap.
Tapi di balik keberhasilan yang mulai dibangun, Raffi diam-diam dihantui satu rasa yang tak ia bisa redam. Rindu. Rindu akan ibunya di Tulungagung yang selalu mengirim pesan suara berisi doa tiap malam. Rindu akan bau sawah basah, bunyi jangkrik, dan langit malam tanpa suara mobil. Suatu malam, setelah pertemuan panjang dengan tim yayasan, Raffi berdiri sendirian di dapur. Valeria datang menghampirinya, membawa 2 gelas susu hangat. "Kamu terlihat capek," katanya sambil menyodorkan segelas pada Raffi. Ia hanya mengangguk. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Bu, saya pengen pulang, sebentar aja ketemu ibu." Valeria terdiam, tapi kemudian ia tersenyum kecil dan menepuk pundaknya. "Kamu harus pulang. Rumah bukan tempat yang kita tinggali, tapi tempat yang mengingatkan siapa kita sebenarnya. Aku akan tunggu kamu di sini." Kalimat itu begitu sederhana, tapi justru membuat dada Raffi terasa penuh sesak oleh haru yang tak terbendung. Ia tahu ia benar-benar berarti bagi perempuan itu. 3 minggu di kampung halamannya terasa seperti mimpi. Rumah ibu masih sama, temboknya kusam, atapnya bocor, tapi penuh cinta. Tetangga-tetangga berdatangan melihat Raffi yang kerja di Rusia. Ia membantu membetulkan pagar, menjemur padi, bahkan kembali mencangkul ladang belakang rumah. Di sana, jauh dari salju dan jas mahal, Raffi kembali menjadi dirinya yang lama. Namun setiap malam ia membuka email dan menemukan pesan-pesan dari Valeria. Kadang hanya 1 kalimat, "Hari ini aku minum teh sendirian." Kadang lebih panjang, bercerita tentang program yayasan yang mulai mendapat dukungan dari media. Di akhir pekan ketiga, ia berdiri di pinggir sawah, memandangi langit yang kemerahan. "Bu, saya kangen," tulisnya pendek. Dalam hitungan menit, balasan datang. "Cepat pulang, aku butuh kamu, bukan hanya untuk yayasan, tapi untuk aku sendiri." Jantung Raffi berdetak lebih kencang dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi bisa menyembunyikan rasa yang selama ini ia bungkam. Setibanya di Moskow, Raffi merasa seperti kembali ke babak baru hidupnya. Yayasan Nafas Kedua mulai diluncurkan secara resmi. Liputan berita lokal mulai memberitakan tentang konglomerat janda Rusia dan pemuda asal Asia Tenggara yang membangun rumah perlindungan bagi pekerja migran. Tapi di balik sorotan kamera dan pujian media, Raffi tahu ikatan yang mereka miliki jauh lebih dalam dari sekadar proyek sosial. Suatu malam, ketika mereka sedang berdiri di balkon villa, Valeria menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. "Buka," katanya pelan. Di dalamnya sebuah jam tangan kulit berukir nama Raffi dan tanggal penyelamatan, hari saat hidupnya berubah. "Jam ini bukan hanya pengingat akan waktu, tapi pengingat bahwa kamu pernah memberi aku kesempatan hidup kedua," ucap Valeria sambil menatap matanya. Raffi menatap jam itu lama, lalu berbisik lirih, "Saya cuma pengen jaga ibu, selama saya bisa." Malam itu, tanpa banyak kata, mereka saling mengerti bahwa apa yang mereka rasakan bukan lagi sekadar balas budi, tapi dunia tak pernah membiarkan cinta tumbuh tanpa ujian. Surat kabar kuning mulai memberitakan gosip yang menyakitkan. "Janda miliarder terpesona pada pembantu asing," tulis salah satu headline. Komentar negatif mengalir di media sosial. Investor yayasan mulai bertanya-tanya tentang niat sebenarnya dari kemitraan mereka. Raffi terpukul. Ia merasa semua perjuangannya tak dihargai. Di suatu malam, ia kembali memutuskan bicara. "Bu, kalau saya pergi, semuanya akan tenang lagi. Orang-orang berhenti bicara buruk soal ibu." Valeria yang sedang duduk menulis di meja kerja bangkit perlahan. Ia berjalan mendekati Raffi, lalu menggenggam tangannya. "Kalau kamu pergi, hatiku yang akan jadi sunyi. Biar dunia bicara. Mereka tak tahu apa yang kamu beri padaku.
Aku tak peduli siapa kamu sebelum ini. Yang aku tahu, sejak kamu datang, aku hidup kembali. Raffi menunduk, air mata pelan menggenang di sudut matanya. Dunia mungkin tak paham, tapi untuk mereka berdua, cinta tak butuh persetujuan siapapun, hanya keberanian untuk bertahan. Setelah badai gosip itu berlalu, Raffi dan Valeria memilih diam. Bukan karena menyerah, tapi karena mereka tahu tidak semua hal harus dijelaskan kepada dunia. Mereka melanjutkan hidup mereka seperti biasa, dengan berjalan pagi di taman, minum teh di sore hari, dan membahas kegiatan yayasan yang mulai berkembang ke negara-negara lain. Tapi di balik itu semua, ada satu pertanyaan yang makin lama makin tumbuh dalam benak Raffi. Apa aku cukup layak untuk mendampingi dia selamanya? Bukan lagi sebagai penyelamat, bukan sekadar teman, tapi sebagai pasangan hidup. Suatu malam, mereka duduk berdua di ruang tamu, lampu redup, salju masih turun di luar jendela. Raffi, dengan suara hampir tak terdengar, bertanya, "Ibu, Valeria, kalau suatu hari saya minta tinggal di sisi ibu, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai laki-laki yang cinta ibu bakal apa?" Valeria terdiam. Ia menatap matanya lama, lalu meraih tangan Raffi, menggenggamnya erat. "Aku sudah menganggapmu lebih dari itu, Raffi. Aku hanya menunggu kamu siap mengatakan apa yang sudah lama kurasakan." Keesokan paginya, Raffi memberanikan diri untuk menelpon ibunya di Indonesia. Ia duduk di halaman belakang villa, sinyal video call tersambung dengan wajah tua yang selalu ia rindukan. "Bu, Raffi mau nikah, Bu," katanya lirih. Ibunya terdiam lama, terlihat bingung. "Sama orang Rusia itu?" tanyanya akhirnya, dengan logat Jawa yang kental. Raffi tertawa pelan. "Iya, Bu, namanya Valeria. Dia baik banget. Raffi hidup lagi karena dia." Di ujung sana, ibunya meneteskan air mata. "Asal kamu bahagia, Nak, Ibu gak bisa ngasih banyak. Tapi Ibu doakan kamu kuat. Hidup beda bangsa itu gak gampang. Tapi kalau ada cinta, insya Allah bisa." Kalimat itu menembus hati Raffi. Ia merasa restu ibunya seperti matahari yang menembus awan pekat. Ia berjanji dalam hati akan membuat Valeria bahagia, seperti ibunya yang pernah membuat ayahnya tersenyum meski hidup pas-pasan. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana namun sakral. Di taman belakang villa, di bawah pohon birch, tempat pertama kali Valeria memuji kesederhanaannya, mereka mengucap janji. Hanya dihadiri segelintir orang dekat, beberapa relawan yayasan, pengacara pribadi, dan bahkan 2 tamu dari Indonesia, ibu Raffi dan adik perempuannya. Valeria mengenakan gaun putih gading, sederhana tapi anggun. Raffi memakai setelan biru tua, wajahnya tampak canggung tapi bahagia. Saat pendeta bertanya, "Apakah Anda, Valeria Ivanovna, menerima Raffi Nurhadi sebagai suami Anda?" Ia menjawab tanpa ragu, "Dengan sepenuh hatiku." Saat giliran Raffi, suaranya bergetar. "Saya terima. Bukan karena ibu kaya, bukan karena ibu cantik, tapi karena ibu kasih saya hidup, cinta, dan arti." Tangis tak bisa dibendung. Bahkan supir pribadi yang terkenal dingin tampak menyeka mata. Hari itu, di antara salju yang perlahan turun, cinta tak lagi soal siapa dan dari mana, tapi tentang 2 hati yang memilih untuk bertahan dan menyatu. Setahun setelah pernikahan mereka, Yayasan Nafas Kedua berhasil membuka cabang di Jakarta dan Manila. Raffi sering terbang pulang pergi, tak hanya sebagai direktur eksekutif, tapi juga sebagai pembicara yang menginspirasi. Banyak yang terkejut melihat seorang mantan TKI berdiri di podium, membahas keadilan sosial dan perlindungan buruh migran. Tapi Raffi selalu bilang, "Saya bukan siapa-siapa tanpa orang-orang yang memberi saya kesempatan kedua." Ia dan Valeria hidup tenang, masih di villa itu, masih dengan teh sore dan musik klasik, tapi kini dengan tawa yang lebih sering terdengar. Kadang mereka duduk di ruang baca,
membahas buku, kadang hanya duduk berdampingan, diam, saling menikmati kehadiran. "Kamu tahu," kata Valeria suatu malam, "jika tak tenggelam hari itu, mungkin aku tak akan pernah benar-benar hidup." Raffi memeluknya dari belakang. "Dan kalau saya nggak nyemplung ke kolam waktu itu, saya nggak bakal tahu. Ternyata surga rasanya hangat, bukan putih." Waktu berjalan, uban mulai tumbuh di pelipis Raffi, dan Valeria mulai sering lupa menaruh kacamatanya. Tapi cinta mereka tak pernah pudar, justru menguat dalam keheningan hari-hari yang sederhana. Mereka tetap berjalan di taman, walau lebih pelan. Tetap minum teh, walau kadang lupa sudah diseduh. Suatu sore yang sunyi, saat matahari tenggelam di balik pegunungan, Raffi menatap istrinya yang tertidur di kursi rotan. Ia mengelus rambut peraknya dan berbisik, "Terima kasih, Bu, karena sudah percaya pada anak petani ini." Valeria membuka mata perlahan, menatapnya dan tersenyum kecil. "Kamu bukan anak petani lagi, Raffi. Kamu adalah rumahku, hatiku, dan nafasku." Air mata menetes pelan di pipi Raffi. Dunia mungkin tak pernah tahu kisah mereka sepenuhnya. Mungkin hanya mencibir atau mengira ini kisah roman tak masuk akal. Tapi bagi dua hati yang saling menyelamatkan, satu dari kematian, satu dari keputusasaan, cinta itu nyata. Dan seperti kolam tempat semuanya dimulai, ia tenang, dalam dan memantulkan cahaya kehidupan yang baru.